Kan ya, dongeng terbaru untuk raja. Yang mana, Pak? Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang suka sekali mendengarkan dongeng. Waktu yang paling ia suka untuk mendengarkan dongeng adalah setelah makan siang dan sebelum tidur. Kalau tidak mendengarkan dongeng, hidupku terasa ada yang kurang, ucap sang raja. Nah, sambil dapatnya ada ini. Coba cerita sama Bapak. Bang Stan ngalin ke Bapak gitu. Dah, lanjut Bapak ya. Oke. Dua saya. Sang raja bahkan mempunyai pendongeng pribadi di istananya. Pendongeng itu didatangkan khusus untuk mendongengkan raja setiap siang dan malam hari. Ia sudah bekerja di istana itu selama bertahun-tahun. Begitulah raja tidak ingin berhenti mendengar dongeng satu hari pun. Suatu hari, pendongeng itu merasa gelisah saat hendak mendongeng untuk raja. Ia menengok ke sana kemari sambil menggoyangkan satu kakinya. Pada suatu hari, di sebuah hutan, oh tidak, di sebuah kerajaan. Sejak tadi, pendongeng itu kesulitan melanjutkan ceritanya. Mengapa kamu menjadi tidak lancar bercerita? Aku bingung mendengarnya, kata raja. Ia lama-lama kesal pada pendongeng itu. Maaf raja, namun saya sudah kehabisan cerita, sahut si pendongeng. Oh, raja semakin marah saat mendengar ucapan pendongeng. Astaga, bagaimana bisa pendongeng bisa kehabisan cerita? Teriaknya. Pendongeng itu benar-benar tak bisa bercerita lagi. Mau dipaksa pun, ia tetap kesulitan. Hingga akhirnya, raja mengadakan sayembara untuk mencari pendongeng lain. Barang siapa yang bisa mendongeng dengan cerita bagus dan belum pernah kudengar sama sekali, maka ia akan kunikahkan dengan putriku, ucap raja. Belum genap 1 hari pengumuman itu disebarkan, para pemuda dari berbagai kalangan sudah datang memenuhi halaman istana. Mereka bersemangat ingin mengikuti sayembara itu. Aku adalah sarjana. Pasti aku bisa memenangkan sayembara ini, ucap seorang pemuda. Satu persatu pemuda masuk ke ruangan sayembara. Dan kini, giliran pemuda sarjana itu menunjukkan kemampuan mendongengnya. Di sebuah kerajaan, hiduplah pangeran yang terkutuk. Namun, belum sempat si pemuda menyelesaikan dongengnya, si raja sudah menghentikannya. Aku sudah tahu ceritanya. Pangeran itu nantinya diselamatkan oleh seorang putri kan? Tanya raja. Iya, pemuda itu gagal. Sore harinya, satu peserta terakhir masuk ke ruang sayembara dan mencoba mendongeng. Di sebuah kerajaan, seorang putri buruk rupa harus mencari batu kristal. Lagi-lagi si raja menghentikan pemuda bangsawan yang tengah mendongeng itu. Putri itu harus ke gua dan nantinya bertemu naga raksasa kan? Semua dongeng yang kudengar hari ini amat membosankan, ucap raja. Sayembara telah selesai. Raja semua kesal karena sejak tadi tidak ada satupun pemuda yang berhasil mendongeng sesuai dengan harapannya. Dari ratusan pemuda tadi, tak satupun yang membawakan dongeng yang baru untukku. Jadi kalian harus bekerja keras untuk menyebarluaskan pengumuman sayembara ini, kata raja. Laksanakan Baginda, ucap pengawal raja. Sementara itu, di negeri seberang hiduplah seorang pemuda yang berkekurangan. Namanya Nikolai. Sejak kecil ia sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya, sehingga ia harus bertahan hidup sendiri selama kurang lebih 20 tahun. Namun, ia adalah anak yang ceria dan tak pernah mengeluh. Wah, aku sudah mulai lapar. Apakah uang simpananku masih cukup? Gumam Nikolai. Oh lala, kotak penyimpanan uang milik Nikolai benar-benar kosong. Karena tak kuasa menahan lapar, ia pun menuju ke hutan untuk berburu. Syukurlah,
Di desa ini masih ada hutan untuk mencari makan. Jadi aku tak perlu khawatir jika kehabisan uang. Hihihi, pikir Nikolai. Di tengah perjalanan menuju hutan, salah satu tetangga memanggil Nikolai, lalu menyerahkan selembar pengumuman sayembara raja. Hei Nikolai, apakah kau tidak ingin ikut sayembara ini? Jika menang, kau bisa menikah dengan sang putri lo. Hebat bukan? Cobalah, aku mendukungmu, kata si tetangga. Mendongeng, kata Nikolai. Nikolai membaca pengumuman itu dengan seksama. Ia pun tertarik dan ingin mencoba sayembara itu. Coba dulu saja. Jika tidak menang pun tidak masalah. Yang penting aku bisa melihat indahnya kehidupan istana raja walau hanya sebentar, pikir Nikolai. Pagi harinya, Nikolai tiba di istana raja dengan menempuh waktu yang cukup lama. Ia mengenakan pakaian yang kumal, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan tampak tidak bertenaga. Pengawal istana pun prihatin melihatnya. Mari, aku antarkan kau menemui raja. Semoga kau tidak pingsan ya di sana. Nikolai pun masuk ke ruangan sayembara. Raja amat terkejut melihatnya. Pemuda ini hendak mengikuti sayembara dongeng. Tidak salah, pikir raja. Raja lantas meminta pelayan untuk menyiapkan pakaian bersih dan makanan terlebih dahulu, karena keadaan Nikolai benar-benar memprihatinkan. Nikolai berganti baju dan makan dengan sangat lahap. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa menikmati berbagai makanan yang lezat dan bergizi. Sementara itu, si raja memandangi sambil berpikir, jika pemuda ini berhasil mendongeng untukku, itu artinya ia akan menjadi menantuku. Bagaimana mungkin aku mempunyai menantu seperti ini? Setelah selesai makan, Nikolai pun berterima kasih pada raja. Terima kasih atas pakaian yang indah dan makanan yang lezat ini, Baginda, ucap Nikolai. Iya, kalau begitu, sekarang mulailah mendongeng. Aku tak sabar ingin mendengarnya, sahut raja. Nikolai pun mulai bercerita tentang kehidupannya. Mulai dari kedua orang tuanya yang meninggal akibat wabah misterius, hingga kehidupan serba kekurangan yang harus ia jalani sendiri selama puluhan tahun. Ya, Nikolai tidak menyampaikan cerita rekaan, ia justru menceritakan kisah hidupnya sendiri. Luar biasa. Sungguh dongeng yang berbeda dari yang lainnya. Sejak dulu, aku hanya mendengar kisah pangeran tampan ataupun putri cantik, dan itu terasa membosankan. Inilah dongeng yang kumaksud, dongeng terbaru yang benar-benar menyentuh hati. Air mata seketika menetes di pipi raja. Ia benar-benar terharu dengan dongeng Nikolai. Terima kasih Baginda, sahut Nikolai. Nikolai tak menyangka bahwa cerita hidupnya justru membuat raja tertarik. Dalam hatinya ia gembira sekali. Namun, saat itu ia melihat wajah raja tiba-tiba menunjukkan keraguan. Sudah pasti Baginda tidak rela kalau putrinya menikah dengan orang sepertiku, pikir Nikolai. Kemudian, Nikolai berkata pada raja, maaf Baginda, hamba tahu pasti Baginda tidak rela jika putri menikah dengan hamba. Hamba pun tidak akan berani menikah dengan sang putri. Sebagai gantinya, bolehkah hamba meminta pekerjaan di istana saja? Raja tersenyum lebar saat mendengar perkataan Nikolai. Ia semakin bangga padanya. Sungguh mulia hatimu, anak muda. Mulai sekarang, kau kujadikan sebagai pendongeng kerajaan yang baru. Semoga kau bisa memberikanku dongeng-dongeng yang menakjubkan, ucap setiap harinya, ucap sang raja. Sejak saat itu, Nikolai menjadi pendongeng andal di kerajaan. Ia mampu mendongengkan berbagai cerita yang menarik. Terkadang cerita itu membuat raja menangis sedih, kadang juga membuat terharu. Bahkan, kadang tertawa terbahak-bahak. Walau sebenarnya Nikolai mendongeng berasal kehidupannya sejak kecil, bukan karangan. Tamat. Dongeng terbaru untuk raja sudah selesai, Bapak baca. Udah 7 mati tuh. 27 boleh. Cek tulisan kan? Ya. Loh? J itu lotnya. Belum lotnya tadi ya. Checklist. Besok lagi ya. Besok Bapak bacakan cerita yang lain.
Mm-mm.